Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas saham-saham untuk sesi satu break ya. Jadi ini sesi satu break sebentar lagi ya, sekitar 10 menitan Em, untuk tanggal 13 Agustus 2025 ya sampai dengan minggu ini. Jadi saya akan bahas sekitar 14 saham ya seperti itu ya. Em, Perlu diingat yang saya bahas ini adalah berdasarkan opini pribadi, bukan rekomendasi beli atau rekomendasi jual ya seperti itu ya. Jadi semua keputusan di tangan Anda sendiri. Saya nggak nyuruh-nyuruh Anda beli, juga nggak nyuruh-nyuruh Anda untuk jual ya seperti itu ya. Saya hanya menyarankan kira-kira kalau Anda mau beli di mana, kalau mau jual atau sudah punya kira-kira pasang trade stopnya atau stop lossnya di mana ya seperti itu ya. Oke, kita bahas mengenai Telkom. Jadi kalau kita perhatikan di sini untuk saham Telkom ini uptrendnya masih kuat ya. Asing juga masih agresif buy ya seperti itu ya. Sebetulnya bukan hanya Telkom ya. Kalau kita lihat untuk saham Excel juga sama ya. Seperti itu ya. Tapi di sini fokusnya saya ke stock gainer untuk sesi satu break ya. Eh, jadi untuk Telkom ini dua candle besar. Nah, kira-kira bagaimana strateginya ini sebenarnya sudah pernah saya bahas sebelumnya ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 3280 atau 3200 ya, yang mau buy high sell higher silakan. Target price berikutnya 3480, kemudian berikutnya lagi 3700 dan 3870. Bahwasanya Telkom ini uptrendnya masih kuat. Nah, bagaimana strateginya? Kalau yang belum punya, Anda bisa buy on weakness di MA20-nya memang jauh ya, sekitar 2930 sampai 3 ribuan ya seperti itu ya. Nah, kalau misalnya terlalu jauh, Anda bisa tunggu juga di area sekitar 3200. Jadi, kalau misalnya dia pullback, koreksi ya, kemudian dia berhasil rebound mantul ke atas, menjelang penutupan atau besoknya kita boleh buy selama MA20-nya mengarah ke atas. Tapi kalau nggak dikasih, kita boleh buy high, sell higher. Nah, jika nanti mendekati penutupan, kalau dia masih bertahan di atasnya 3280, saya rasa sih kalau Anda yang mau buy silakan ya. Yang penting Anda pasang stop loss-nya, Anda bisa pasang di 3200 atau memang agak jauh di sini sekitar kalau kita lihat swing sebelumnya di sini 3050. Jadi memang agak jauh ya seperti itu. Tapi kalau misalnya terlalu jauh, Anda baiknya bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi atau average up, atau tunggu nanti kalau dia pullback kita lihat koreksinya sampai di mana. Kemudian kalau dia breakout lagi kita persen buy ya. Kurang lebih seperti itu untuk Telkom. Berikutnya untuk DSSA. Jadi setelah masuk MSCI Global bagaimana ini DSSA. Jadi kalau kita lihat di sini hari ini masih higher high ya, masih kuat ya. Jadi untuk DSSA ini Anda bisa buy on weakness sekitar area ini kurang lebih yang saya sudah gambarkan Fibonacci extension sebelumnya yang di 100%-nya sekitar ini kalau kurang lebih di area low-nya di sini 82500. Jadi kalau yang mau buy on weakness Anda bisa buy on weakness sekitar 82500 ya seperti itu. Nah, kalau misalnya nggak dikasih, ini kan hari ini sudah higher high. Jadi nanti menjelang penutupan kalau dia bertahan di atas 82500 ya apalagi kalau dia berhasil ditutup di atasnya 88400 maka kalau Anda mau buy silakan ya. Atau kalau hari ini breakout ke atas 90.000, Anda boleh buy high, sell higher. Target price berikutnya sekitar 100.000 atau di tengah-tengahnya nanti kalau mau Anda bisa pasang trade stop sekitar 9.400 sampai 9.500 ya, tengah-tengahnya kurang lebih ya. Nah, apakah ketinggian Pak Sunar ya? Itu tergantung masing-masing ya. Kalau misalnya kalau kita lihat dari EMA 20-nya memang ini jauh meninggalkan EMA 20-nya. Memang amannya kita tunggu kalau dia testing EMA 20-nya sideways seperti ini ya. Testing itu nggak harus dipotong dari atas ke bawah. Jadi bisa aja dia sideways, tapi kemudian kalau dia breakout dari swing high terdekat sebelumnya, dari swing high-nya di sini kan 69.500 ya kita boleh buy ya. Nah, ini kan area konsolidasi sebelumnya. Ya. Kalau mau buy weakness ya mungkin bisa tunggu di tiga area ini ya. 82.500, 78.600 atau paling bawah di 69.500-an ya atau sekitar 64.300 kalau dia testing area support sebelumnya di area konsolidasi ini. Tapi kalau turun di bawahnya 64.300 saya nggak nyarankan karena dia bisa turun lagi bisa jauh ya sampai 53.500. Nah, apakah masih bisa naik? Ya kalau berdasarkan trennya masih bisa naik. Apakah mungkin dibanting? Ya kemungkinan ada aja. Kalau koreksi dia dibanting bisa aja ini ada gap up ya dua kali ya. Nah, gap ini memang seperti ini gap biasanya ditutup, tapi tidak harus langsung ditutup. Bisa saja 2 minggu atau 1 bulan atau 2 bulan atau 6 bulan kita nggak tahu. Ya, seperti itu. Tapi perlu diingat juga ya, nggak semua gap harus ditutup. Tapi kebanyakan kalau gap seperti ini bisa ditutup ya. Jadi ada 4 macam gap ya. Nah, kali mungkin saya akan bahas mengenai video ya, mengenai gap ya. Nah, untuk buy ya terserah Anda mau buy high sell higher atau buy a weakness ketika dia tutup gap ya. Sekitar MA 20 atau garis-garis yang saya berikan di sini ya. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Kita tunggu menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia berhasil rebound mantul kita barusan buy ya. Kalau nggak dikasih ya kita buy high sell higher. Kalau takut-takut ya pilih sama yang lainnya
Ya. Berikutnya untuk cuan. Cuan ini sudah saya gambarkan trading range-nya jadi lumayan gampang kalau mau buy. Support terdekatnya 1530, resistennya 1795 ya. Kalau dia breakout ke atas 1795 kita buy, target price berikutnya di 2000 dan 2200 untuk cuannya. Jadi masih boleh buy Pak Suntan untuk cuan boleh. Tapi kalau yang mau tunggu buy weakness lagi Anda bisa tunggu di area 1300-an ya sampai 1400-an. Jadi buy weakness itu turun jangan langsung buy, tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas. Tapi saya rasa ini masih cukup menarik. Memang sebelumnya ini resistennya cukup kuat ya. Di sini juga satu candle kemudian dia gagal, tapi belum tentu kali ini dia gagal ya seperti itu. Tapi bukan berarti berhasil enggak ya. Yang penting adalah Anda pasang trailing stop loss sesuaikan dengan risiko masing-masing. Kalau mau banyak bertahap aja, pasang trailing stop dan stop loss ya. Kurang lebih seperti itu untuk cuan cukup. Berikutnya untuk PTRO ini masih bagus uptrendnya ya. Nah kalau kita lihat memang sebelumnya waktu saya bahas ya kan koreksi. Nah ini sudah mulai rebound ke atas 520-nya. Jadi kalau mau buy silakan. Menjelang penutupan nanti kalau dia berhasil bertahan di atas 3.800 untuk PTRO Anda boleh buy. Buy-nya bertahap aja kalau dia breakout ke atas 4150 tambah lagi average up target price berikutnya sekitar 4450 sampai 4500. Jadi untuk PTRO memang masih sideways tapi ini sudah lumayan bagus kalau mau buy ya seperti itu. Nah, kurang lebih cukup ya untuk PTRO. Berikutnya Raja, Raja dia breakout ya. Saya sudah bahas di video sebelumnya. Jadi yang rajin nonton ini sudah boleh buy Pak Senar sudah boleh. Ya, tadi di grup masih ada yang tanya bagaimana. Ya kita lihat aja ini garis yang saya berikan kan 2970. Kalau mau pakai acuan di sini 2950 ya boleh aja. Jadi kalau turun banyak 2950 kita jual. Tapi kalau dia berhasil naik ke atas 3270, kita tambah lagi atau freeze up target price berikutnya di 3400, 3800 sampai 1200. Nah, kurang lebih seperti itu untuk Raja ya. Jadi sejauh ini uptrendnya masih cukup bagus ya seperti itu. Oke, berikutnya untuk CDIA. Nah, CDIA ini saya kecenderungan pakai hourly aja ya. Karena kalau pakai daily indikatornya ada beberapa indikator yang saya pakai acuannya masih belum ada karena dia masih relatif baru ya. Jadi masih belum tampak candlenya dan analisa indikatornya masih belum tampak. Nah di sini untuk CDIA kalau kita lihat di sini ya low yang terdekatnya di 1500 ya. Ya, ya arah-arah ini ya. Jadi kalau Anda buy sekarang, Anda pasang stop lossnya di um, CDI ya. Apakah masih bagus ya? Kalau kita lihat di sini dia masih sideways dan sidewaysnya ini sebenarnya masih resiko ya. Karena sebelumnya dia sudah naik tinggi, ada kemungkinan dia breakdown atau turun ke bawah 1500 ada ya. Tetapi di sini dia kan sudah mulai rebound. Nah kalau kita lihat di sini ada resistennya 1405 dia sudah ditembus ke atas ya beberapa jam di sini ya. Nah, hitungannya beberapa hari di sini ya. Nah, kalau nanti menjelang penutupan dia berhasil ditutup di atasnya 1605 untuk JDI ya, yang mau trading buy silakan target pas berikutnya kita lihat di sini 1725, kemudian berikutnya lagi adalah 1775 ya. Jadi Anda bisa pakai acuan 1725 sampai 1775 itu untuk target price-nya. Kalau dia berhasil naik ke atas 1605 menjelang penutupannya atau dia higher high kalau kita lihat high-nya terdekatnya kan 1635. Jadi kalau naik ke atas 1635 Anda boleh buy ya menjelang penutupan kalau selama dia masih bertahan di atas 1605 ya seperti itu. Apakah masih bisa naik lagi ya? Kemungkinan masih bisa ya seperti itu. Tapi ini juga masih resiko ya karena dia waktu itu dia sudah gap up ya. Jadi dia kita lihat di sini ya ini belum ada candle sama sekali. Jadi kalau dia breakdown ya dia makin resiko makin turun ya seperti itu ya. Jadi sesuaikan dengan risiko profil masing-masing. Kalau nggak berani bukan tipe Anda kalau buy high sell higher ya jangan. Lebih baik pilih saham yang lainnya. Ya, seperti itu ya. Berikutnya MMN, walaupun laba penjualannya turun drastis, laba bersihnya sampai rugi. Nah ini secara teknikal dia masih rebound ya. Nah memang sebelumnya kalau salah kita baca mengenai berita ya ada transaksi nego setiap sekitar 1 triliunan kalau saya ya untuk MMN. Nah berarti apakah bagus? Nah nego itu adalah transaksi antara dua pihak ya umumnya ya. Jadi kita nggak pernah tahu apa deal-dealnya ya seperti itu. Bukan berarti bagus, nggak belum tentu ya. Kalau dilihat dari fundamentalnya memang ada turun. Nah, kalau di sini saya fokusnya ke teknikalnya aja. Ini masih sideways. Nah, sidewaysnya kan di range sekitar 7725 sampai 8900 itu garis yang saya berikan. Jadi kalau strateginya sekarang kan tanggung ya. Dia testing resisten 8900. Jadi sekalian Anda tunggu buy on weakness saja sekitar 7725 sampai 8000 ya, 8000 atau 8100 lah ya. Nah, jadi kalau turun di bawahnya 8100 atau 8000, Anda jangan langsung buy. Tunggu kalau dia menjelang penutupan atau besoknya dia berhasil rebound mantul ke atas kita persen buy. Atau kalau mau kita buy high sell higher. Ini swing high sebelumnya di sini ya. Walaupun ekornya panjang relatif tuh bodinya ya. Tanggal 1 Agustus ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 8800 Anda boleh buy high sell higher atau average up.
Memang kalau kita lihat di sini ini resistannya cukup kuat ya. Satu, eh, dua ya. Ini resistor ekor panjang ya. Ini juga tiga. Nah ini juga gagal ya. Sudah turun. Apakah kali ini dia pasti turun ya? Belum tentu. Ya memang dia sideways. Jadi strateginya ada dua. Anda boleh buy weekly sekitar 7725 sampai 8.000 atau 8.100 lah ya. Terserah Anda. Eh, yang penting kalau rebound Anda buy ya. Kalau turun jangan dulu. Ya, tunggu menjelang penutupan atau besok paginya. Atau kalau nggak dikasih kita buy high sell higher. Jadi tergantung Anda tipe mana. Kalau buy high sell higher itu bukan kasih masak makan panjang enggak ya. Saya bilang sebelumnya kasih makan bandar enggak. Karena kalau kita lihat trading range-nya ya seperti lantai bangunan ya kita ikut lantai bangunan berikutnya. Yang penting uptrend-nya. Kalau kita lihat sideways-nya kan uh, mulai mendatar ya. MA20-nya di atas MA200 berarti itu bagus. MA20-nya memang masih datar, tapi candle-nya sudah di atas MA20. Jadi ini kesempatan untuk buy on weakness konsolidasi. Ya buy-nya bertahap aja kalau takut-takut atau tunggu buy on weakness aja atau pilih saham yang lainnya. Jadi solusinya gampang banget ya, nggak usah terlalu bingung. Nah, seperti itu ya, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk brand testing resistance 9350. Kalau seperti ini yang sudah punya, Anda tinggal pasang trailing stopnya aja. Pasang di mana? Low-nya 2 hari yang lalu 8825. Jadi kalau dia lihat turun di bawah 8825, saya rasa kurangi posisi. Kalau turun di bawah 8500, Anda jual dulu. Nah, itu yang sudah punya. Yang belum punya, Anda bisa buy on weakness di 8500 atau 7850 yang mau uh, buy high sell higher, ya kita lihat menjelang penutupan nanti untuk tanggal 13 Agustus 2025 kalau dia berhasil ditutup di atasnya 9350, 9350 atau bahkan naik ke atasnya high-nya hari ini 9450 maka kesempatan untuk buy ya. Tapi untuk yang berani buy high sell higher follow the trend. Target price berikutnya 10.200 sampai 10.650. Ya, buy high sell higher apakah nanti jangan-jangan dibanting Pak Sunar? Ya tergantung Anda. Kalau Anda siap akan risikonya, pasang stop loss-nya, anda tipe orang yang suka trading breakout, buy high sell higher, follow the trend ya boleh. Nah, buy high sell higher itu bukan berarti kasih makan bandar, enggak ya seperti itu ya. Karena kalau kita bilang nah, ini sebelumnya dia dari bawah ya, ini 6150 ke atas, dia berhasil naik, dia sampai 10.650. Ini dua kali dia di sekitar area 12 ribuan, dua kali dia di sekitar 10.650. Ini masih ada celah ke 10.200 ya. Ya terserah Anda tipe berani buy high sell higher nggak? Kalau nggak berani ya pilih sama yang lainnya atau buy-nya bertahap aja atau tunggu buy weakness ya. Tiga solusi yang saya berikan. Ya kalau lebih cukup. Berikutnya untuk ASI penjualan kendaraan motor lesu. Kenapa dia naik? Kalau saya sih lihat dari asingnya di sini. Asing sudah mulai akumulasi buy ya. Nah, nah, Anda bisa buy on weakness di MA20-nya di sekitar area di sini ya. 4970 atau paling dekat 49.5050. Nah, kalau yang mau buy kita lihat nanti menjelang penutupan. Ya, kalau dia berhasil breakout ke atas 5.200 kita boleh buy. Target price berikutnya dia akan menguji 5.400 dan 5.625. Di tengah-tengahnya untuk ASI ini ada checkpointnya. Checkpointnya kurang lebih ada dua area di sini ya. Nah, eh, di sini swing high-nya untuk ASI ini ada di area di sini 5250 dan di hanya di sini kalau kita perhatikan tuh ICI di 5175. Jadi untuk ICI ini peluangnya masih ada peluang untuk breakout naik. Tapi ini walaupun resisten di sini ya kalau kita lihat memang ini area konsolidasinya yang dimana dia gagal sebelumnya ya. Kemudian dia turun lagi. Ya, jadi yang sudah punya ya jangan lupa pasang trailing stopnya kalau dia turun di banyak 5.100 Anda kurangi posisi, kalau dia turun banyak 5.000 ya mungkin jual dulu. Nanti kalau sudah mulai naik lagi kita baru sampai back ya seperti itu ya. Kalau ASI memang sebelumnya saya sudah jual, saya sudah lumayan profit ya. Saya sudah dapat dividennya karena sebelumnya dia saya hold ya. Average saya sekitar 4.900-an untuk ASI ya. Paling nggak sebelumnya dapat dividennya saya udah jual sekitar 5.050 tapi saya belum buyback ya. Nah, nanti saya tunggu aja kalau dia pullback lagi kedua, uh, kemungkinan akan membentuk double bottom ya kalau dia maaf double top ya. Double top kalau dia berhasil rebound mantul ke atas neckline-nya ya saya barusan buyback ya seperti itu. Mungkin di sekitar area 5 ribuan. Nah, kalau sekarang sih belum. Lagi pula saya masih hold masih lumayan banyak lah ya. Karena saya pindahkan ke perbankan ya, BBCA, BBRI, BMRI yang menurut saya masih cukup bagus ya. Walaupun terakhir koreksi satu hari ya, hari ini ya, karena 2 hari sebelumnya dia naik tinggi. Tapi menurut trennya masih ada peluang untuk beberapa saham perbankan ya. Oke, berikutnya untuk WiFi, kalau kita lihat di sini WiFi ya, dia testing MA20-nya 2730 ini ya kesempatan untuk buy, target price berikutnya 3.500 di tengah-tengahnya ada checkpointnya di sini sekitar 3.030. Jadi kalau dia naik ke atas 3.030, Anda boleh buy atau average up yang sudah punya ya. Atau kalau mau buy sekarang sebenarnya boleh aja yang sudah punya Anda pasang trailing stopnya atau stop lossnya di 2490 atau paling jauh di
2380. Memang agak jauh ya seperti itu ya. Nah, kalau dia berhasil breakout ke atas 3030, yang mau tambah lagi boleh target pas berikutnya 3500 untuk WiFi ya. Atau saya sebutnya WiFi. Ya seperti ya. Lebih cukup. Berikutnya untuk Antam. Antam yang mau buy a weakness ini di sideways areanya silakan ya. Dekat ya, di jalur uptrendnya. Jadi sideways-nya ini jalur uptrendnya selama dia masih bertahan di atasnya 2860 atau pakai acuan swing low di sini 2770, saya rasa untuk Antam ini masih cukup menarik. Jadi tergantung Anda mau buy sekarang atau tunggu nanti breakout ke atas ya. Tapi ini kesempatan trading sideways-nya kalau mau ya. Area uh, buy on weakness sekarang ya. Tapi jangan terlalu banyak mengingat ini masih sideways dan masih belum aman. Ya, jangan lupa pasang stop lossnya di 2770 atau paling dekat 2860 atau pakai acuan lu kemarin di uh, 2870 ya. Atau aku tunggu kalau mau breakout, tunggu naik ke atas SMA 20-nya di atas 3000 Anda bersambang. Ya, seperti itu. Nah, untuk Antam ini kalau kita lihat asing masih lumayan ya, buynya hanya cili-cili gitu ya. Masih konsolidasi ya, kesempatan kalau mau buy on weakness atau tunggu sekalian breakout ke atas 3270, kita ikut lantai bangunan berikutnya, target price berikutnya 3660, di tengah-tengahnya ada checkpointnya kalau mau pasang trade stopnya atau mau average up ya. Kalau lebih cukup untuk Antam. em, Berikutnya untuk BBNI. BBNI kalau kita lihat di sini em, dia memang masih koreksi ya. Tapi ini masih bagus, makanya saya bahas ya untuk BBNI ya. Em, Gimana BBCA yang lain-lainnya ya, saya pilih salah satu aja ya yang mungkin masih ada peluang ya, yang saya masih bagus. Nah ini BBI, kalau BBNI ya, kalau menjelang penutupan nanti masih bertahan di atas 4300, yang mau tambah lagi average up silakan, yang mau buy silakan, atau mau tunggu di MA20-nya 4100-an ya, atau 4000 silakan ya. Jadi pilihannya ada dua. Anda bisa lihat nanti menjelang penutupan, selama dia bertahan di atas 4300 Anda boleh buy ya, atau tunggu di 4100 atau 4000-an ya. Kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas, kita bisa buy. Atau kalau misalnya nanti sesi kedua dia naik ke atas 4420 untuk BBNI dia lanjut, maka Anda boleh average up target price berikutnya 4540 dan 4500. Ya seperti itu. Kalau saya rasa sih ini, kalau lihat dari side range-nya sih lumayan aman lah kalau harga 4300. Tapi banyak bertapa aja. Ini berulang kali dia dikasih ya. Paling nggak kali 4500-an ya. 4540 ya, berarti 200-an masih bisa lah ya. Eh, ini satu kali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali, enam kali, tujuh kalian ya seperti itu ya. Selama dia bertahan di atas 4300. Nah, walaupun tipis tapi kan nggak lama ya seperti itu ya, BBNI ya. Walaupun seperti itu mudah-mudahan lancar. Selama nggak ada bad news saja, saya rasa sih masih cukup bagus. Ya, apalagi ada perbaikan laporan keuangan ya silakan. Berikutnya BRMS, bagaimana kabarnya? BRMS sebenarnya masih bagus ya. Selama dia bertahan di atas 420, buy on weakness bisa di area 420. Saya perpanjang di sini. Paling bawah maksimum buy on weakness di 380. Ya, kemungkinan nanti testing MA 200-nya. Nah, di sini Anda kalau mau buy, kita lihat menjelang penutupan nanti, selama dia masih bertahan di atas 420, sebenarnya kalau mau buy on weakness boleh aja, nyicil aja. Nah, nanti kalau dia berhasil breakout ke atas 460, yang mau tambah lagi average up boleh. Target pas berikutnya adalah di sini ada checkpointnya 482. Sebenarnya targetnya 500 ya, tapi di sini ada swing high-nya untuk checkpointnya sekitar 480 sampai 482. Kalau mau buy up atau average up ya, kurang lebih seperti itu cukup ya. Jangan lupa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Berikutnya untuk Goto, Gojek Tokopedia bagaimana? Eh, ini Goto sedang ada resisten di 67. MA20-nya di 61, 62-an ya. Kalau kita lihat ada akumulasi asing ya seperti ini ya. Tapi saya nggak lihat asingnya, saya fokus di trennya. Nah, untuk Goto ini sebenarnya untuk eh, Goto ini Goto atau Goto ya. Saya sih lebih suka menyebutnya Goto ya. Eh, Kalau dia berhasil naik ke atasnya 62, eh, ini 61 ya. Sebenarnya masih ada peluang. Memang fluktuasinya tinggi ya. Nah, kalau dia berhasil naik ke atas 67 untuk foto ini, sebenarnya boleh buy. Target price berikutnya dia akan menguji area sekitar area 73. Kalau dia naik lagi, target price berikutnya 78, dan sekitar area di sini 87-an. Ya, seperti itu, atau 83 kali saya. Jadi untuk Gojek Tokopedia ini masih ada peluang. Ya, sebenarnya Gojek Tokopedia ini dia mau ganti nama ByteDance ya, seperti itu ya. Cuma nggak tahu kenapa kok eh, belum ya. Lalu rumor-rumornya memang ByteDance Indonesia ya, seperti itu ya. Eh, Entah kenapa masih belum. eh, saya nggak tahu ya. Em, saya rasa sih ini masih ada peluang walaupun dia masih sideways, selama dia bertahan di atas 420-nya. Atau kalau mau buy minus di 420-nya juga boleh. Yang penting kalau turun lagi di bawah 61, saya rasa jual dulu karena dia akan testing lagi balik ke area 50-an.
Nah, mungkin ada yang bilang, mau Pak Sunar, saya tunggu aja Goto, Goto di 50. Nanti Goto kalau di 50 saya bayar sebanyak-banyaknya karena 50 adalah batas bawahnya. Belum tentu. Ya, apalagi kita punya FCA ya. Bisa jadi kena FCA atau bisa saja nanti reverse stock split. Jadi reverse stock split itu kebanyakan kebalikannya stock split. Kalau stock split ibaratnya kalau kita punya uang 5.000 satu lembar, stock split 1 banding 5. mm, Berarti kita dapat lotnya lebih banyak ya, 5 kali ya. Berarti nilainya turun seribuan. Jadi ibaratnya tukar 5.000 satu lembar dengan em, seribuan 5 lembar. Itu kalau stock split. Nah, dia bisa reverse stock split, tadi kebalikannya. Jadi awalnya kita punya eh, s- seribuan 5 lembar ditukar ke 5.000. Jadi harganya naik, tetapi jumlah lotnya berkurang, tapi nilainya tetap sama. Bisa aja dia reverse stock split. Karena sebelumnya Goto Goto ini sebelum IPO dia sudah stock split ya. Tahu dari mana Pak Sunar? Tahu dari laporan keuangan Telkom sebelumnya ya. Ini sudah pernah saya bahas. Jadi sebelum IPO ya ketika dia beli, nah itu kan di stock split, sehingga jumlah yang pemilikannya Telkom itu eh, di saham Goto ya sebelum IPO itu bertambah padahal nilainya sama karena hanya stock split aja. Jadi bisa aja reverse stock split ya. Jadi jangan beranggapan wah 50 batas bawahnya saya paling beli di bawah, belum tentu. Kalau kita lihat ini akumulasi sudah mulai asing, sudah mulai buy. Nah, kenapa saya nggak tahu ya. Seperti itu saya nggak lihat asingnya terus terang. Saya fokusnya ke trennya. Nah, selama dia bertanda 61 sebenarnya untuk Goto ini masih bisa cuan lumayan. Bisa ke sekitar paling tidak 78. Nah, yang penting Anda siap akan resikonya. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Saya rasa sih cukup sekian. Jangan lupa untuk subscribe, like, sharing juga ya, seperti itu ya. Kalau mau tinggalkan komentar, silakan. Yang paling penting sih, kalau saya rasa sih komentar sama like gitu ya. Itu bisa membantu saya untuk menaikkan rating videonya. Ya, semoga lebih bermanfaat ya, seperti itu ya. Seperti biasanya, saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian. Tetap semangat.